Kecelakaan dua kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih meninggalkan duka yang amat dalam. Terutama bagi keluarga yang ditinggalkan para korban. Kejadian ini sama sekali tidak pernah dibayangkan. Apalagi bagi masinis yang masih muda dengan kehidupan pernikahan bahagia. Dari sanalah mengalir suasana miris karena ada bayi yang ditinggalkan sang ayah. Tapi sesungguhnya peristiwa maut bertabrakannya dua kereta tersebut sudah diramalkan oleh dua anak indigo. Mereka menyebut akan terjadi peristiwa maut di jalur transportasi darat, terutama kereta yang memiliki jarak tempuh 8 hingga 9 jam. Tapi benarkah kecelakaan itu dipicu oleh ditebangnya pohon keramat di wilayah tersebut? Seperti apa kisah pohon tua yang dilihat Ki Braja? Lalu, akankah masih banyak kejadian-kejadian menakutkan lain sepanjang tahun 2024 ini? Tahun 2024 dibayangkan oleh banyak kalangan sebagai tahun yang menakutkan. Sebab banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi. Maut bagai mengintai karena bisa datang setiap saat. Lihat saja tragedi tabrakan kereta yang di awal tahun sudah dibaca oleh dua peramal. Mereka memprediksi kejadiannya tidak jauh dari tahun baru. Tapi tetap saja, ketika ramalan itu datang dengan sangat tepat, peramalnya pun kaget. Mereka bahkan tidak ingin apa yang dilihat lewat mata batin menjadi kenyataan yang membuat banyak orang menderita. Tapi, tabrakan kereta di kawasan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat sudah terjadi. Warga menyebut wilayah itu berubah angker sehingga sering terjadi kecelakaan sejak pohon keramat ditebang. Ki Braja yang datang langsung ke lokasi memang melihat ada pohon tua yang hampir tumbang menyentuh sawah. Pohon itu dalam telisik batinnya dijaga oleh seorang tua yang berkarisma. Tapi benarkah selain tabrakan kereta yang membuat publik terbelalak, masih akan ada kejadian-kejadian besar lain? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kecelakaan maut yang menimpa kereta lokal Bandung Raya dengan kereta Turangga tujuan Surabaya-Bandung pada 5 Januari 2024 masih menyisakan perih. Juga buat dua peramal yang sudah memprediksi hal itu akan terjadi di awal tahun. Mian, sebagai anak indigo, tidak pernah ingin ramalannya menjadi kenyataan. Tapi saat membaca peruntungan tahun 2024, ia sempat menyebut ada kereta yang memiliki kecepatan tinggi saling bertabrakan. Kereta tersebut memiliki perjalanan jauh, menempuh jarak 8-9 jam, yang akhirnya teridentifikasi sebagai kereta Turangga, jurusan Surabaya-Bandung. Untuk kecelakaan transportasi, yang pertama itu di sini ada kereta baru, ya, kereta cepat. Itu dia saat melaju tiba-tiba menabrak suatu mobil besar, yang pada akhirnya hampir terguling. Itu dia keluar rel dan perjalanan sekitar 8 jam 9 jam. Hingga itu tujuan kemana Mian belum lihat. Keluar rel dan ini terguling. Iya, aku sempat prediksi itu.
terus terjadi hari ini, dan itu jujur itu aku shock banget. Kalau aku ditanya, aku shock banget karena apa yang aku gambarkan saat ini itulah yang aku dapat dari energi mereka, karena mereka mentransfer energi ke aku, mentransfer rasa ke aku. Jadi ya aku akan terjadi lagi, tapi tidak parah, cuman mandek di tengah jalan. Sesungguhnya, pandangan batin Caca Caroline sudah lama diperoleh. Setidaknya jauh sebelum akhir tahun 2023 saat ramalannya diucapkan. Tapi tetap saja, ada suasana hati yang perih ketika ramalannya menjadi kenyataan. Dengan melakukan semacam mediumisasi kecil, Caca melihat semua penumpang masih syok. Ia pun serba bingung menggambarkan kejadian tersebut karena tidak menyangka akan menjadi kenyataan dalam waktu yang sangat cepat. Vision itu aku dapat di pertengahan 2023 dan dipublish tanggal 7 November 2023. Aku tidak menyangka secepat ini prediksi aku terjadi. Apalagi yang namanya ada korban jiwa itu pasti cukup bikin shock. Aku pun shock, bingung mau kadang ada netizen yang ngomong, ya lo bisa memprediksi tapi lo nggak bisa bikin stop. No, prediksi itu adalah takdir, kita nggak bisa menghentikan takdir. Aku pun pribadi tidak ingin mendapatkan vision yang tidak enak. Pasti panik ya saat itu, kayak teriakannya tuh kenceng banget, teriakan ketakutan, tangisan, shock. Jadi aku pribadi kayak mau menggambarkan tuh kayak bingung karena kejadiannya baru dan traumatiknya masih bener-bener kenceng banget gitu. Ada yang dengan kondisi tidur terus shock, kaget. Ada anak kecil juga ya. Melalui daya jelajah batinnya yang kuat, Caca melihat suasana saat peristiwa tabrakan terjadi dipenuhi dengan kepanikan. Para penumpang tidak menyadari ada peristiwa besar oleh karena kejadiannya masih terlampau pagi. Trauma yang berat juga dirasakan istri masinis yang menjadi salah satu korban meninggal. Korban yang meninggal masinis, beliau kalau nggak salah punya istri ya, punya istri. Yang aku lihat di situ dia ada punya istri, anaknya masih kecil. Aku nggak tahu dia janjiin apa nih ke anaknya nih, kayak mau beliin sesuatu deh. Pas sehabis dia pulang kerja nih ya, yang aku lihat istrinya ya, mau nangis histeris tapi kayak masih shock, kayak lebih banyak bengong gitu. Makin gak nyangka di dadaku sesak banget, mual banget. Duh, suasananya pasti orang pada panik, pada takut. Kalau nggak salah ada ibu hamil, tapi alhamdulillah baik-baik aja, cuman masih shock aja. Lalu, kejadian-kejadian besar apa lagi yang berpotensi mengejutkan sepanjang tahun 2024 ini? Gunung
Aku bilang lebih dari 3 yang erupsi. Terus ternyata benar lebih dari 3 erupsi dan sudah 5 sekarang. Terakhir itu gunung yang di Jepang ya, yang meletus. Longsor, gempa, itu daerah Jawa Barat. Kerusuhan, darah, rusuh, itu di bulan Februari Maret nanti. Dan sebenarnya sudah dimulai kayak kerusuhan. Terus kereta api yang sudah terjadi kan ya, yang sudah terjadi kereta api. Tapi sama artis luar yang meninggal, aktor luar yang meninggal, terus aktris luar juga yang meninggal. Padahal baru permulaan dan penutupan 2023. Jadi apa ya, aku langsung ditanya tuh kayak masih shock sendiri gitu loh, menjelaskannya susah. Kecelakaan maut yang menimpa 2 kereta di kawasan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat masih menjadi cerita duka di awal tahun 2024. Tapi benarkah ada pohon keramat yang tidak boleh ditebang? Lalu mungkinkah karena pohon dipotong sehingga banyak kejadian tragis di tempat tersebut? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Jika Caca Caroline melihat lewat mata batin dari kejauhan, Ki Braja langsung berada di lokasi saat merasakan denting kengerian. Ada suasana pedih yang masih bisa direkam secara jelas oleh siapa saja yang datang ke lokasi. Apalagi saat berada di dekat sebatang pohon tua yang sudah hampir tumbang ke arah sawah. Pohon itulah yang dipercaya warga sebagai pohon keramat yang semestinya tidak boleh ditebang. Sebab sudah sejak era sangat lama tidak ada yang berani menebang. Termasuk tempat yang terduga gitu. Dan banyak dari kisah-kisah warga pun menjadi kepercayaan masyarakat itu bahwasanya ada pohon yang memang dilarang dipotong, lalu ada salah satu seseorang itu memotong dan akhirnya terjadi seperti ini. Itu yang menjadi kepercayaan dari masyarakat ya. Itu bisa jadi ya dikarenakan ya contoh ketika saya punya suatu rumah, terus rumah saya dihancurkan, ya gimana perasaan saya. Dan makhluk-makhluk seperti itu juga mempunyai perasaan. Kalau dari teksturnya pohon ini saya lihat ini memang sudah puluhan tahun ya. Dan tentunya ya penjaga sini. Dari saya sendiri ngelihat dari sini itu ada semacam kayak ini ya, orang tinggi gede ya. Tinggi gede, tapi dia tuh yang situ tidak bertempat di sini, dia tuh suka berpindah-pindah. Mungkin bisa jadi dari terlibatnya dari tragedi kereta api, kecelakaan kereta api ini. Dan sempat juga tadi saya menanyai seseorang yang warga sini ya, konon katanya tiap tahun itu terjadi kecelakaan di sini. Berarti kalau memang tiap tahun itu memang adanya kejadian seperti itu, berarti seperti adanya tumbal gitu. Benar, warga juga mengakui ada pohon keramat yang sejak lampau tak boleh diganggu. Tapi ternyata ada yang berani menebang. Sehingga di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Tragedi yang menimpa 2 kereta di kawasan Cicalengka, Jawa Barat sangat mengejutkan bagi warga. Mereka tidak menyangka
ada kereta bertubrukan dengan keras setelah terdengar benturan sekeras gunung meletus. Pas waktu jalan kereta itu lewat kereta apa namanya? Turangga yang kereta Turangga pas lewat pas gerbong terakhir yang kedua dengar suara ledakan kayak ban meletus. Keretanya masih jalan juga, udah ada suara letusan juga udah masih jalan. Pas agak jauhan lihat kayak kayak berterbangan kayak daun-daun gitu dari depan ke depan. Kalau emang keras juga, agak keras. Terusan saya jalan terus ya. Pas udah dekat ke rumah, keretanya berhenti. Di sini mah banyak yang ke Gilas, orang-orang ibu-ibu banyak. Terusan udah kejadian-kejadian yang dari bunuh dulu. diri juga ada. Ya bunuh Masih diri banyak. Ada 2 bulan Ada kisah satu pohon. Kenapa? Yang di sana yang satu, yang kecil. Namanya Ya. pohon sanepa. Kan orang tua saya dari sini asli, jadi dulunya nggak boleh ditebang si pohon itu. Tapi nggak tahu ya bukannya apa itu, cuman dulu bilangnya gitu, jangan ganggu-ganggu pohon itu. Tapi kan itu ada ditebang kan separuhnya, tapi nggak semua. Tapi pas yang kejadian di situ terus gitu. Lantas, benarkah kejadian-kejadian besar lainnya masih mengintai sepanjang tahun 2024 ini? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tragedi seperti membayangi perjalanan 12 bulan di tahun 2024 ini. Selain meramal peristiwa yang sudah menjadi kenyataan, sebagai anak indigo, Mian juga mewanti-wanti semua orang untuk berhati-hati. Sebab kejadian-kejadian luar biasa bisa datang tiba-tiba. Apalagi tahun ini akan banyak tragedi yang berasal dari unsur tanah dan api. Sehingga peristiwa serupa tanah longsor atau erupsi akan mendominasi. 2024 itu elemen tanah tuh bergolak. Kalau Mian tuh sebutnya cacing tanah, di mana posisi cacing tanah yang melingkar atau melilit itu dia bergerak, sehingga elemen tanah pun ikut bergerak. Itu skalanya kecil, di bawah 8, tapi itu besar kalau untuk rumah kita ya. Jadi Jawa Timur dan Jawa Barat itu potensi gempa bumi itu luar biasa, hati-hati ya. Mian lihat di sini ada 4 gunung titik merah, dan itu sudah terjadi salah satunya. Tapi di sini akan terjadi kembali. Yang pertama, ini Mian to the point karena agar jaga-jaga. Karena semburannya itu secara tiba-tiba. Anak dan ibu Krakatau itu dia sekarang lagi tersedak, tapi belum muntah. Yang hati-hatinya itu jika dia sudah batuk dan muntah itu semuanya kena, bahkan itu akan terjadi gempa bumi skala 7 sampai 8 skala Richter. Yang selanjutnya itu Gunung Merapi. Gunung Merapi salah satunya juga di daerah Bali. Itu 2 tahun ke depan itu akan terjadi muntahan lahar panas dan api yang hitam, asap hitam itu bakalan menyelimuti daerah Bali. Tapi keadaan alam itu dia bangun untuk merayakan kepemimpinan baru. Entah itu siapa yang terjadi. Tidak hanya tragedi yang masih akan terjadi, peristiwa-peristiwa besar lain juga seperti mengintai perjalanan tahun 2024. Juga dari panggung selebriti,
akan tersedia kasus-kasus besar yang mengejutkan. Mulai dari pernikahan, perceraian, hingga skandal cinta terlarang yang bakal terkuak. Di sini Mian lihat selebriti ini tuh dia menikah kurang lebih setahunan. Tapi dia mengalami KDRT cukup parah dan menyebabkan tulang di bagian badannya itu remuk karena mungkin sifat laki-lakinya yang kasar. Sehingga di sini keluarganya pun gak terima dan itu kasusnya itu lumayan besar. Sampai netizen pun ikut campur. Ada juga kasus selebriti yang dimana ini tuh dia poligami, awalnya di belakang. Tapi perlahan ketahuan dan ini inisialnya L. Baru sepekan perjalanan hari di tahun 2024, tapi sudah banyak peristiwa besar terjadi, termasuk tabrakan dua kereta yang memang sudah diprediksi dua spiritualis di akhir tahun 2023 lalu. Tapi yang mesti diwaspadai ialah tragedi-tragedi lain yang masih akan banyak terjadi hingga 12 bulan mendatang. Maka tidak ada hal yang bisa dilakukan selain berserah pada Tuhan agar terhindar dari malapetaka. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.